Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Taman Aries bagi saudara-saudara yang berada di gereja maupun melalui kanal YouTube. Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja, dan tema ibadah hari ini adalah Kristus Raja yang menyelamatkan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari Bapak Ibu, sejenak kita menyimak beberapa kegiatan gereja kita dan warta tertulis berikut ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui kegiatan Groto, Growing Together. Kita akan bertumbuh bersama dalam Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing pada hari Selasa 22 November 2022 pukul 19.30 dengan tema Kenal Tapi Tidak Bertumbuh. Renungan diambil dari Kisah Para Rasul 24. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu pada hari Jumat 25 November 2022 pukul 10 pagi dengan tema Janji di Balik Peristiwa Menara Babel. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Kita akan memasuki minggu-minggu Advent dan Natal. Berikut seluruh jadwalnya. Minggu Advent akan dimulai pada tanggal 27 November sampai dengan 18 Desember 2022. Terdapat juga perayaan Advent Usinda pada tanggal 16 Desember 2022 pada pukul 10 pagi. Lalu kita akan merayakan ibadah Natal yang pertama pada tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 5 sore dan pukul 8 malam. Tanggal 25 Desember 2022 kita merayakan ibadah Natal yang kedua. Ibadah akan diadakan pada pukul 7.30 pagi dan pukul 5 sore. Perayaan Natal Anak pada tanggal 25 Desember 2022 pada pukul 10 pagi. Akan diadakan ibadah akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 6 sore. Akan ada ibadah tahun baru. Mari bersama-sama kita menyambut Tuhan dalam keterbatasan kita. Selamat hari Minggu. Kita akan memasuki minggu-minggu Advent yang akan dimulai pada tanggal 27 November hingga 18 Desember 2022. Dalam masa Advent yang pertama sampai dengan yang keempat, aksi doa syukur dan permohonan menjadi bagian aksi Advent kita di tahun 2022. Umat dapat menuliskan doa syukur dan permohonan di kartu doa yang disediakan oleh panitia Natal di teras gereja, kemudian menggantungkannya pada pohon doa. Pada tanggal 24 sampai 25 Desember 2022, pada kebaktian Natal pertama dan yang kedua, doa-doa yang dituliskan akan didoakan bersama-sama secara pribadi dalam doa syafaat. Umat dapat mengambil kartu doa umat lain di pohon doa di depan pintu masuk ruang ibadah. Marilah kita saling mendoakan sesama umat Tuhan. Tuhan memberkati. Berikut ini disampaikan update proses renovasi Poliklinik Pratama Karya Kasih. Mari kita terus doakan proses renovasi ini dan mendukung dalam persembahan kasih yang dapat kita berikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang di GKI Taman Aries. Pada periode Oktober dan November tahun 2022 ini, kami dari bidang pengembangan dan organisasi sedang melakukan sensus GKI Taman Aries. Data yang kami dapat akan kami gunakan untuk menyusun strategi pelayanan kami agar menjadi tepat sasaran dan lebih baik lagi. Sensus ini tidak hanya untuk jemaat saja loh, melainkan untuk simpatisan. Jadi, ayo Bapak Ibu bisa scan barcode ini ya. Ayo,
Udah di-scan belum? Oke, jangan lupa diupdate datanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Data lengkap GKI TA Mantap. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, Kristus Raja yang menyelamatkan. Di hari Minggu Kristus Raja. Apakah pernyataan tersebut sudah sepenuhnya menjadi keyakinan iman kita? Apakah tingkah laku dan tutur kata setiap hari sudah didasarkan pada keyakinan dan kesadaran bahwa Kristuslah yang berkuasa atas hidup kita dan Kristuslah yang menjadi keselamatan kita? Menjadikan Kristus sebagai penguasa atas hidup semestinya membuat kita hanya bisa tunduk di hadapannya,
Apalagi ketika kita mengimani bahwa Kristus bukanlah seperti raja-raja di dunia. Dia adalah raja yang menyelamatkan meski dia harus menderita dan berkorban demi membela kehidupan. Semestinya kita tidak lagi ragu, ibu bapak dan saudara semua, pada segala perintah dan ketetapannya. Dan bahkan semestinya kita tidak kecewa saat kehidupan yang ia berikan tidak sesuai dengan impian dan angan-angan. Ada krisis dan bahkan ada luka. Oleh sebab itu marilah kita memeriksa diri. Sudahkah kita menjadi pengikutnya yang baik? Sudahkah kita menjadi umatnya yang percaya penuh pada Kristus? Dan sudahkah kita menyadari karya penyelamatannya? Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami menyaksikan bagaimana Engkau berkuasa. Di dalam Kristus kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Raja yang membela umat-Mu, menegakkan keadilan yang membebaskan, menghidupi cinta yang sejati. Meski di dalam karya ini, Kristus harus menderita sengsara, melalui salib yang dipandang hina dan keji. Sungguh, Engkau adalah satu-satunya Raja yang patut kami puji dan sembah. Ampunilah jika sebagai pengikut-Mu, kami membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Menutup telinga pada suara-suara yang terbungkam. Mengabaikan cinta kasih yang mengetuk nurani. Hanya karena ego yang berkuasa atas diri. Tolonglah kami untuk bertobat, agar Yesus Kristus terus bertahta sebagai Raja di dalam hati dan hidup kami. Dan kami pun dapat merasakan keselamatan yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kami percaya Engkau memimpin hidup kami dalam keajaiban kasih-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu. Kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani,
kasih Allah yang ajaib senantiasa memimpin kita untuk hidup baru dalam pertobatan dan pengampunan. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-18 menjadi keyakinan kita pada anugerahnya. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Dia bertabat hati, ku menantikannya. Sampai harinya tiba dan fajar merekah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam teduh kasih-Mu ya Allah, kami merasa bahagia. Sebab di dalam teduh kasih-Mu, kami merasakan untayan keselamatan yang Engkau nyatakan pada kami. Baik itu melalui rangkulan, melalui sentuhan,
dari kerabat dan sahabat yang kami cintai. Dan bahkan rangkulan kasih-Mu yang juga menyentuh telinga kami lewat sapaan firman Tuhan. Dan inilah saatnya ya Tuhan, kami menyediakan diri untuk disapa oleh sabda-Mu. Biarlah telinga kami siap untuk menerimanya. Dan hati kami disentuh dengan lembut oleh firman Tuhan yang menyegarkan dan bahkan mengingatkan kami kembali bahwa Kristus adalah Raja yang menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon Tuhan yang mengurapi hati kami untuk mendengar sabda-Mu ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu beginilah firman Tuhan. Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Aku telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaga. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah itu tempat berlindung dan kekuatan.
kekuatanku. Dialah penolong yang sungguh sangatlah terbukti. Walau bumi dan laut bergelora, bumi pun goncang, ku tak takut sebab Allahku beserta. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Kota Allah tempat berdiam yang maha tinggi. Di sanalah sungai mengalir menyenangkan hati. Karena Allah ada di dalamnya, kota tak goyah. Allah pasti akan menolong selalu. Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bangsa-bangsa ribut dan rusuh, kerajaan goncang saat suaranya terdengar dan bumi pun hancur. Dia Tuhan Allah semesta beserta kita. Kota benteng kita adalah Tuhan. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Pergi dan pandanglah karyanya yang membaharui. Peperangan di muka bumi dihentikan Allah. Busur panah tombak dipatahkan dan dihancurkan. Nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Sang Raja alam semesta, Kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bacaan kedua menurut Kolose 1 ayat 11 hingga ke-20. Kolose 1 ayat 11 hingga ke-20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu,
dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ketika warta lisan tadi sudah menampilkan warta Natal, dan bahkan di mal-mal beberapa minggu lalu saya ke mal, lagunya udah Jingle Bells. Ketika semua kita udah mulai mempersiapkan Natalan mau ngapain, libur Natal mau kemana. Tapi kok di minggu ini teks leksionari kita justru mengajak kita mengenang kematian Yesus. Mengenang peristiwa ketika Yesus disalibkan. Ibarat dalam sebuah sinetron, kita lagi seru-serunya dan tahu nih, wah bentar lagi ini bakal happy ending gitu ya, ini udah episode menjelang terakhir. Tapi kemudian di akhir, biasanya kan di sinetron, episode selanjutnya. Tiba-tiba
cuplikan episode selanjutnya itu seolah menggambarkan sesuatu yang kontras dengan apa yang kita harapkan. Sama seperti ini, dari tadi lagunya udah ngomong agungkan, wah kita lagi naik nih, raja bentar lagi Natal. Tiba-tiba Injilnya malah ngomongin soal Yesus disalibkan. Katanya kalau belajar tahun liturgi ngikutin kronologis Yesus. Lah ini kenapa balik lagi ke peristiwa penyaliban? Ibu bapak dan saudara semua, mungkin sama seperti sutradara sinetron tadi. Biasanya cuplikan sinetron episode selanjutnya itu diberikan kepada kita, diberikan kepada penonton supaya penasaran, sekaligus supaya kita juga tidak mengalami salah ekspektasi. Supaya kita tahu, oh ini kira-kira mau dibawa kemana. Dan tampaknya itu yang menjadi makna dari hari raya Minggu Kristus Raja. Teks leksionari yang tampaknya kontras dengan segala sesuatu yang sedang kita alami. Tampaknya ingin mengingatkan kita, menyadarkan kita. Ketika kita mau menyambut Tuhan. Menyambut kerajaan Allah, menantikan itu yang akan menjadi pesan dari Minggu Advent di minggu-minggu mendatang. Kita hari ini dipersiapkan dulu. Kerajaan Tuhan itu yang kamu nantikan, yang kamu bayangkan seperti apa? Yuk kita lihat dulu model kerajaan Allah yang dimaksud. Dan melalui Injil kita hari ini, saya mencatat, membaginya setidaknya ada 3 adegan menarik untuk kita dalami bersama, untuk kita lihat kerajaan Tuhan seperti apa yang kita nantikan di masa-masa Advent dan kita sambut di masa Natal mendatang. Adegan pertama, ibu bapak dan saudara semua, itu tercatat di ayat 33 sampai 34. Apa adegan yang ada di 2 ayat ini? 2 ayat ini mencatatkan adegan ketika Yesus dibawa ke Golgota. Yesus tiba di bukit Tengkorak. Dan kemudian Yesus ditempatkan, Yesus diposisikan bersama 2 orang penjahat lainnya. Ketika Yesus dipahami, artinya orang yang menempatkan Yesus, para prajurit dan segala macam, yang menempatkan Yesus bersama 2 orang penjahat itu, yang memang memaknai Yesus sebagai sama-sama penjahat. Dan merespon situasi ini, merespons orang yang mungkin salah memahami siapa Yesus, dan bahkan menyamakan Yesus seperti penjahat. Di ayat 34 kita bisa melihat respons Yesus. Kita baca bersama ya ayat 34. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Merespon situasi seperti itu. Merespon situasi, merespons orang-orang yang salah, keliru melihat Yesus. Yesus justru melontarkan sebuah pernyataan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang kita dapatkan, ini poin pertama yang kita temukan tentang kerajaan Allah. Tidak lain dan tidak bukan, kerajaan Allah punya ciri pengampunan. Ciri pengampunan ini bicara soal apa? Yesus berhadapan dengan orang-orang yang melawannya. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang kontra kepadanya.
Tapi dia tidak menyerang lawan itu. Dia tidak kemudian menyerang orang-orang yang kontra. Tapi ia justru mengampuni. Mengampuni identik dengan sesuatu, bicara soal memulihkan dan bahkan memberikan kehidupan. Dan bahkan Yesus melihat secara apresiatif. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal orang-orang yang menghakimi Yesus sebagai penjahat artinya adalah orang-orang yang sok tahu. Merasa diri benar. Dan ini yang juga terjadi tersirat di dalam bacaan pertama tadi. Di dalam Yeremia pasal 23. Ketika Tuhan melihat pemimpin Israel itu pokoknya lagi buruk-buruknya. Bukan seperti gembala. Tapi firman Tuhan justru menjanjikan sebuah akan ada tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja justru di dalam kehancuran bangsa Israel oleh karena dosa mereka sendiri. Tuhan menjanjikan akan ada tunas, akan ada kehidupan. Inilah pengampunan yang menjadi model kerajaan Allah. Justru maka ini semakin jelas bahwa ciri dari kerajaan Allah bicara soal pengampunan. Maka kalau ada justru pihak-pihak yang mengajak kita bermusuhan, melawan orang-orang yang kontra dengan kita, atau bahkan mungkin pihak-pihak itu juga muncul dari pikiran kita sendiri. Ketika ada orang yang jahat sama kita, orang yang gak suka sama kita, lalu kita berpikir buruk, gua mau bikin celaka, atau gua mau balas supaya ngerasain gimana. Hati-hati, itu artinya bukan nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan nilai-nilai dari Kristus Sang Raja yang menyelamatkan. Dalam merenungkan bagian ini saya teringat kembali ibu bapak dan saudara semua dengan pidato di pembukaan KTT G20 kemarin. Presiden Jokowi berkata di dalam pidato pembukaannya, dia berkata seperti ini. Perang bukanlah cara untuk menyelesaikan persoalan pada masa kini. Saat itu sebagai presidensi G20, tentu Jokowi lagi menanggapi isu bagaimana perang Rusia dan Ukraina. Dan Jokowi bilang, perang bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah pada masa kini. Perang yang merenggut nyawa, perang yang justru memutuskan harapan. Melawan satu sama lain bukan cara. Meski belum sepenuhnya itu dipahami oleh semua pemimpin dunia, mungkin. Tetapi saya justru menyadari, justru ini yang harusnya dikampanyekan oleh gereja. Dunia aja udah menangkap pesan bahwa sesuatu yang menjadi lawan, sesuatu yang menjadi kontra itu bukan dengan perang. Lah gereja yang udah berulang kali bicara soal pengampunan, harusnya justru yang menjadi yang terdepan untuk mengampanyekan hal ini. Bahkan tadi di Mazmur ayat 4, itu udah dikatakan perang berhentilah di dunia. Ini bicara soal pengampunan. Dan bahkan kemudian dalam media-media, kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi. Ketika menghadapi lawan, ketika menghadapi dalam tanda kutip musuh. Bukan rivalitas, tapi kolaborasi. Dan itu ibu bapak yang membuat para tamu-tamu negara tercengang ketika melihat gala dinner dan juga festival kebangsaan yang begitu meriah.
berbagai perbedaan yang ada disatukan di dalam satu piring. Saya penasaran, piringnya emang kayak gimana itu ya. Ternyata katanya itu ada sapi Wagyu Lampung pakai saus rendang. Terus udah gitu ada pure singkong sama kentang gitu ya. Wah, kayaknya enak, pas dilihat ya kecil-kecil. Kayak buat saya sih nggak kenyang ya kalau makan itu. Tapi itu menunjukkan bagaimana. Dan itu yang membuat para pemimpin dunia tercengang. Bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada justru disatukan menjadi sebuah kolaborasi yang menarik. Alih-alih berperang melawan sesuatu yang berbeda, melawan sesuatu yang kontra, tapi ada kolaborasi. Inilah bentuk pengampunan masa kini, kekinian. Pengampunan, iya, ketika kita bicara soal bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah. Tapi lebih dari itu, kadang sekarang kita yang dibutuhkan oleh kita yang hidup di tengah dunia yang gampang banget kena perselisihan oleh karena perbedaan pendapat. Kita juga perlu pengampunan. Kita perlu mengampuni terhadap apa? Terhadap perbedaan-perbedaan. Dengan apa? Itu yang ditunjukkan Indonesia dengan kolaborasi. Dengan kerjasama. Ada lagi hal lain, bicara soal pengampunan, apa mungkin yang menjadi lawan kita sekarang? Mungkin bukan lagi bicara soal orang yang membenci kita dan segala macam, itu ada. Itu udah memang menjadi pesan pengampunan di gereja, dan itu yang saya harapkan kita juga terus pegang. Tapi hari ini juga kita diajak untuk berefleksi. Apa yang menjadi lawan kita saat ini? Mungkin krisis, mungkin luka, mungkin rasa duka. Dan mungkin itulah yang menjadi pesan hari ini. Kita juga perlu memiliki pengampunan terhadap apa? Mengampuni segala masalah dan krisis kita. Ketika apa? Mengampuni segala masalah dan krisis, saya berpikir gimana caranya. Tapi kemarin di dalam sapaan doa saya terinspirasi. Doa dari Amsal 24. Kemarin disampaikan oleh Pak Rinto di dalam perenungan Amsal 24. Bagaimana kita berdoa ketika kita menghadapi beban? Kita lihat beban itu sebagai panggilan. Kita lihat masalah itu sebagai panggilan. Kalau kita melihat masalah sebesar apapun, masalah sesulit apapun itu sebagai beban, ya sampai kapanpun kita akan menjadi terbeban dan akan menjadi tawar hati. Tapi ketika kita melihat, wah ini masalah ada yang gak beres, tapi justru kita menaruh di situ menjadi panggilan kita. Misalnya ketika melihat ada sesuatu yang gak beres, saya mau terjun, saya mau bantu beresin, itu menjadi sebuah panggilan. Itu pasti kita tidak akan tawar hati dan menjadi semangat untuk melakukannya. Bukankah itu juga menjadi bagian dari pengampunan? Pengampunan bicara soal sudut pandang ibu bapak. Kalau kita melihat orang ataupun pihak-pihak sebagai lawan, sampai kapanpun kita akan melihatnya sebagai lawan. Tapi kalau kita melihat setiap orang sebagai kawan, sampai kapanpun kita akan terus berupaya membangun persahabatan tersebut. Dan ini yang diperlihatkan Yesus dalam ciri kerajaan Allah. Yesus menyampaikan, Tuhan ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kerajaan Allah yang penuh dengan pengampunan. Mengampuni sesama, iya. Mengampuni krisis, persoalan dan luka kita, iya. Dan bahkan juga mengampuni perbedaan. Mengampuni segala gesekan-gesekan. Menjadi sebuah alat untuk berkolaborasi. Ya. Dan inilah kerajaan Allah seperti inilah yang akan menyelamatkan kita.
dari segala luka, krisis maupun persoalan. Maka ini menjadi poin pertama. Mari kita belajar mengampuni. Mengampuni sesama, lebih dari itu. Mengampuni juga persoalan krisis yang kita hadapi. Dan bahkan mengampuni perbedaan-perbedaan yang ada. Supaya tidak ada gesekan. Jadikanlah itu sebagai sarana untuk berkolaborasi. Dan itu yang terjadi di dalam diri Kristus. Ketika kita adalah seterunya karena dosa, Tuhan justru memakai kita sekarang menjadi alat-alatnya, berkolaborasi untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Itu ciri kerajaan Allah yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat adegan kedua. Adegan kedua tercatat di dalam ayat 35 sampai 38. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di ayat 35 sampai 38 ini. Inilah adalah adegan saat Yesus diolok-olok. Yesus dicemooh. Dibilang katanya engkau raja. Masa engkau gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Katanya engkau Mesias. Katanya engkau adalah Kristus. Selamatkanlah dong dirimu. Tapi apa yang ditunjukkan Yesus? Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri demi menyelamatkan umatnya. Maka di adegan kedua ini kita justru melihat apa yang menjadi tujuan kerajaan Allah. Tujuan kerajaan Allah bukanlah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi tujuan kerajaan Allah adalah supaya ia memulihkan, supaya tujuan kerajaan Allah adalah memulihkan dunia sehingga setiap orang dipulihkan. Dan setelah dipulihkan ngapain? Seperti yang dikatakan. Seperti yang dikatakan dalam bagian-bagian firman lain. Ketika kita dipulihkan, maka kita pun diutus menjadi berkat. Kita pun diutus menjadi kawan sekerja Allah yang tadi kita singgung di poin pertama. Maka inilah poin kedua. Ketika kita memaknai, kita menyambut, kita sedang menantikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang seperti apa? Yang punya tujuannya pemulihan bukan untuk kenyamanan, keenakan diri sendiri. Tapi pemulihan diadakan supaya kita menjadi berkat. Supaya kita kembali pada tugas mula-mula kita. Ketika kita diciptakan. Yaitu apa? Memelihara dunia ini. Bertanggung jawab. Menjadi wakil-wakilnya Allah. Meneruskan misi kerajaan Allah. Menjadi berkat singkatnya. Ibu bapak dan saudara semua, ketika kita di dalam doa-doa mungkin 1 tahun ini. Kita mengingat ya, karena ini juga menjadi bagian penutup tahun liturgi. Mungkin kita ingat setahun yang lalu. Ketika tahun liturgi, tahun C ini mulai dilakukan. Kita sedang berdoa, Tuhan kembali dong bisa beribadah di gereja. Tuhan pulihkan loh dunia ini. Perlahan-lahan Tuhan menyatakan pemulihannya itu. Tapi ingat tujuan kerajaan Allah ketika memulihkan. Bukan sekadar supaya, sekarang saya udah bisa ibadah di gereja lagi. Tapi artinya apa? Ketika kita pulih, ada misi yang bisa kita teruskan. Ada misi yang bisa kita lakukan. Ada berkat yang bisa kita salurkan. Kita kembali bisa mengerjakan tugas kita sebagai pembawa kabar baik. Dipulihkan. Tujuan pemulihan kita dipulihkan supaya apa? Supaya kita kembali mengerjakan tugas misi pekerjaan Allah. Saya teringat ketika melawat seorang oma. Dia lagi sakit. Dan dia begitu, kok gak sembuh-sembuh ya. Terus, oma mau didoain apa? Satu yang selalu saya ingat. Doain ya biar sembuh. Biar saya bisa nyanyi lagi paduan suara di gereja. Biar saya bisa jadi berkat lagi buat
paduan suara di gereja, suara saya bisa nyanyi lagi. Saya termenung. Kadang kita memulihkan supaya apa ya? Supaya hidup kita enak, supaya hidup kita nyaman. Tapi perjumpaan dengan Oma ini, dia mau dipulihkan supaya ia dapat terus menjadi berkat. Maka, apakah ketika kita menyambut kerajaan Allah yang memulihkan, ketika kita berseru, datanglah ya Tuhan kerajaanmu, apakah itu juga membuat kita siap untuk menjadi berkat? Tuhan memulihkan bukan sekadar supaya kita, ya udah, hidup enak, hidup mapan, hidup makmur. Tetapi Tuhan memulihkan supaya kita kembali menjadi kawan sekerjanya di dalam menyatakan kabar keselamatan bagi dunia ini. Kita dipulihkan supaya kita menjadi berkat. Dan ini yang kedua, tujuan kerajaan Allah. Dengan demikian, dengan seperti ini, dengan kerajaan Allah yang punya tujuan seperti ini, kita pun turut diselamatkan dari apa? Dari salah tujuan, dari kesasar. Kita dipulihkan, oh cuman buat enak-enakan. Kita diselamatkan supaya kita enggak nyasar. Kita tetap pada tujuan dan fokus yang utama. Ini yang kedua. Adegan yang ketiga dan yang terakhir itu tercatat di dalam ayat 39 sampai 43. Ini adalah adegan ketika salah satu penjahat lainnya justru menegur penjahat yang tadi ikut mencemooh Yesus. Hingga kemudian ia berkata di ayat 42, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan apa perkataan Yesus kita baca bersama di ayat 43. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di dalam Firdaus. Kerajaan Allah nyata buat orang ini. Apa yang membuatnya dia siap menyambut kerajaan Allah itu? Ketika ia menyadari apa yang menjadi dosa-dosanya. Ketika ia mengakui apa yang menjadi dosa-dosanya. Dan itu menjadi cara kita, ibu bapak dan saudara semua, ketika kita mau menyambut Tuhan. Cara kita ketika kita mau menyambut Tuhan apa? Lihat apakah diri kita, periksa diri kita. Seperti orang ini menyadari keberdosaannya. Kalau kemarin di Bali, menyambut para pemimpin G20, Bali bersolek, dikasih bunga-bunga. Bahkan yang kemarin heboh itu ya, dom bambunya, yang di pinggir laut, kubah bambu kayak buat mereka makan siang. Itu menarik banget, bersolek dengan segala sesuatu, menyambut dengan segala pernak-pernik yang ada. Tapi ketika kita nih mau menyambut Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ibu bapak dan saudara semua, kita tidak perlu mempercantik diri dengan segala pernak-pernik di luar hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan telah menciptakan kita sungguh amat baik, sungguh amat cantik, sungguh amat ganteng. Itu yang ada di dalam kitab Kejadian. Enggak perlu kita mempercantik diri dengan segala sesuatu pernak-pernik yang ada di luar hidup kita. Karena sebenarnya kita udah indah, dan apa yang perlu kita lakukan? Ya bersihin. Supaya yang indah itu terlihat kembali. Keindahan itu akan tampak saat kita membersihkan diri, menyadari dosa-dosa kita. Keindahan itu akan tampak, disitulah kita sedang meriset ulang. Kita kembali menjadi apa? Seperti setelan pabrikan. Setelan pabrikannya Tuhan yang sungguh indah, yang sungguh cantik, sungguh ganteng.
Dan itu yang juga disampaikan di bacaan kedua dalam Kolose tadi. Tuhan mendamaikan di dalam kepenuhan Kristus supaya kita kembali lagi. Ada di dalam pendamaian itu. Dan oleh karena itu ibu bapak dan saudara semua, ini menjadi pesan kita untuk menyambut Natal nanti. Menyambut masa Advent di minggu mendatang. Advent kita sering maknai sebagai masa penantian. Tapi juga Advent menjadi masa pertobatan juga. Makanya kenapa di minggu Advent itu selalu ada pembaptisan. Itu bukan karena kelas katekisasi selesai atau karena ya udahlah akhir tahun. Tetapi karena memang kita mau memaknai Advent juga ada merupakan sebuah panggilan pertobatan. Bukan hanya untuk, kalau kita lihat di warta akan ada 14 orang yang akan baptis dewasa dan sidi dan 8 orang baptis anak. Bukan sekadar untuk 22 orang itu. Tetapi juga ketika kita menyaksikan ini juga menjadi panggilan pembersihan pertobatan kita. Ujilah hati kita, kurangi hal-hal negatif. Kalau kita dalam hidup ini sering marah-marah, ngambek, kurangi. Kalau memang belum bisa sampai 0 gitu ya, kurangi, tahan diri. Kalau hidupnya kita ngeluh terus, kurangi keluh kesah. Itu yang bisa kita lakukan dalam menyambut Natal. Bukan dengan repot, mau pakai baju apa dan segala macam, boleh kalau seperti itu. Tapi yang lebih terpenting adalah menyucikan, membersihkan. Karena sejujurnya kita udah cantik keluar dalam Bapak Ibu. Di minggu Advent nanti panitia juga udah menyiapkan ya pohon ranting doa minggu depan ya, mulai ada ya Bu Silvi ya. Minggu depan udah ada. Lalu nanti dipersiapkan kertas-kertas doa. Biarlah kertas-kertas doa itu kertas harapan, syukur. Itu menjadi sarana untuk kita apa? Untuk kita mengungkapkan, mengekspresikan doa-doa kita. Sarana untuk membebaskan diri kita dari segala pergumulan ketika kita berdoa pada Tuhan. Sambutlah kerajaannya dengan membersihkan hati dan menyucikan hati. Dan itu akan membuat kita, kerajaan Allah akan membuat kita apa? Selamat dari kepalsuan. Maka ibu bapak dan saudara semua kembali ke pertanyaan awal. Kenapa cuplikan yang kok agak sumbang ya, mau Natal tapi ngomongin kematian? Ini pun akhirnya terjawab pertanyaan ini. Semata-mata supaya apa? Supaya kita tidak salah menyambut Tuhan. Supaya kita tidak keliru membayangkan kerajaan Tuhan yang akan kita sambut. Kerajaan Tuhan yang akan kita sambut adalah kerajaan yang menempatkan Kristus sebagai Raja keselamatan. Kerajaannya punya ciri apa tadi? Pengampunan. Saat kita mengampuni orang lain, mengampuni masalah kita, mengampuni perbedaan. Dan dari situ Kristus Sang Raja yang menyelamatkan akan menyelamatkan kita dari segala krisis dan duka maupun luka. Yang kedua apa? Tujuan kerajaan Allah apa? Memulihkan untuk supaya kita menjadi berkat. Dan hayati di situ bahwa Kristus Raja yang menyelamatkan kita supaya tidak salah arah, enggak nyasar. Dan yang ketiga, mari kita sambut kerajaan Allah itu dengan membersihkan diri, menyucikan hati. Karena Kristus Raja yang menyelamatkan kita dari kepalsuan. Supaya kita kembali pada settingan awalan kita. Sebagai makhluk yang cantik dan indah di hadapan Tuhan. Selamat memaknai Kristus sebagai Raja atas hidup kita. Selamat merasakan keselamatan yang telah Ia siapkan. Amin. Father in heaven, how we love you. We lift
your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises, as your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father of mercy, be exalted. May Jesus' name be lifted high. For his sacrifice of love has won my pardon, and his resurrection power gives me life. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Marilah kita bersama umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan mengingat janji baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab ketika kami sedang mempersiapkan diri untuk memasuki masa raya Natal mulai minggu depan di minggu Advent, kami menyadari bahwa kerajaan yang kami nantikan adalah kerajaan Allah yang memiliki pengampunan. Jauhkan kami dari bayangan bahwa kerajaan Allah yang akan datang akan melawan dan bahkan menghanguskan sebuah masalah, semua lawan kami. Tapi bantu kami ya Tuhan supaya kami memiliki pemahaman kerajaan Allah yang mengampuni. Dan itu juga yang menyebabkan kami mau mengampuni orang-orang yang tidak kami sukai, mengampuni perbedaan-perbedaan, bahkan mengampuni krisis masalah yang kadang krisis atau masalah maupun luka maupun duka menempatkan kami di tempat yang salah. Sehingga kami dapat merasakan karya Kristus sebagai Raja yang menyelamatkan kami dari segala luka, duka, dan krisis.
Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan bahwa Kristus menghadirkan kerajaannya untuk memiliki tujuan. Tujuan untuk kami bisa pulih dan menjadi berkat kembali. Karena itu ya Tuhan, kami juga rindu. Kami rindu untuk mendoakan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang isolasi mandiri ataupun sedang kelemahan tubuh lainnya. Mereka yang sedang mengalami kehancuran hati oleh karena krisis relasi, krisis di tempat pekerjaan, krisis di tempat mereka mengenyam pendidikan maupun krisis lainnya. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang hadir bagi mereka. Dan kiranya kami sebagai gereja pun dapat hadir ya Tuhan, menyalurkan berkat ketika kami sama-sama dipulihkan dan dipanggil supaya kami tetap pada tujuan yang telah Engkau tetapkan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, kami bersyukur sebab Kristus Raja yang menyelamatkan juga telah menyelamatkan kami dari kepalsuan. Saat kami dipanggil untuk menyucikan hati, mengakui segala dosa kami di masa-masa Advent nanti. Ya Tuhan, kiranya kami dapat menunjukkan keindahan ciptaan Tuhan yang telah Engkau siapkan ketika Engkau menciptakan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami ingin berdoa, bersihkanlah hati kami dari segala nafsu, dari segala hasrat yang negatif. Bersihkan hati kami dari segala amarah, dari segala prasangka buruk, agar kami dapat menunjukkan keindahan yang telah Engkau persiapkan. Tak lupa kami juga ingin berdoa ya Tuhan, karena Engkau adalah Raja, Kristus yang menjadi keselamatan kami. Kami berdoa untuk negara-negara yang masih berperang. Selamatkanlah mereka, berikan kehidupan. Berikan para pemimpin hati yang bijak, jauhkan dunia ini dari peperangan, dari rivalitas. Tapi bangunlah dunia ini dengan semangat kolaborasi. Begitu juga dengan bangsa kami ya Tuhan. Untuk kota kami tercinta Jakarta. Biarlah ya Tuhan, slogan kota kolaborasi bukan hanya slogan semata. Tetapi kami sebagai penduduknya pun mau berkolaborasi satu sama lain. Di dalam segala perbedaan dan keberagaman yang ada. Kiranya itu pun nyata hadir di tengah gereja kami ya Tuhan. Ketika kami bersama-sama melayani-Mu, berikan kesatuan hati untuk kami sama-sama tunduk pada Kristus sebagai Raja yang memimpin gereja kami. Berikan para pemimpin gereja kami, para pengerja, para penatua, aktivis, pengurus, bahkan jemaat maupun simpatisan yang ada di gereja ini, untuk terus mendengar suara Tuhan yang memimpin gereja ini untuk semakin menjadi berkat di tengah masyarakat dan dunia ini. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang sejati. Kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mensyukuri kehadiran Kristus sebagai Raja yang menyelamatkan kehidupan kita. Kiranya namanya semakin masyhur melalui persembahan yang kita berikan, seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 45 ayat 18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari saudara-saudara, bawalah persembahan syukur kita kepada Allah, baik dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, atau dengan scan kris yang tertera di layar di depan kursi masing-masing untuk yang berada di gereja, dan kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Tuhan kiranya memberkati seluruh persembahan kita. Bersembah
kita berdoa. Terpujilah Khalik semesta sumber segala karunia. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Engkau adalah Allah yang memulihkan. Engkau menyatakan berkat melalui firman. Engkau menyatakan berkat melalui kebutuhan sehari-hari. Engkau hadir melalui keluarga dan teman. Engkau hadir melalui alam ciptaanmu. Kami bersyukur atas karunia-Mu yang tak pernah putus. Inilah yang bisa kami bawa ya Allah. Inilah yang bisa kami ungkapkan sebagai ucapan syukur. Berikan hikmat kepada gereja yang mengelolanya. Berikan hikmat agar persembahan ini dapat mewujudkan kerajaan-Mu yang bertata di bumi, kini dan di sini. Di dalam nama Yesus Kristus, Raja kami, dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, tunduklah hanya kepada Allah yang kasih-Nya kekal. Dia akan menuntunmu untuk melihat kerajaan yang benar. Sebab Dia akan menyelamatkanmu dari segala luka dan krisis. Dia menyelamatkanmu dari salah arah. Dan Dia menyelamatkanmu dari kepalsuan. Karena itu nobatkanlah Dia sebagai Raja yang berkuasa di dalam seluruh hidupmu. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan, di dalam Kristus Putranya Juru Selamat kehidupan, dan Roh Kudus Sang Penuntun kehidupan, terus bertahta di hatimu, menggerakkanmu melakukan cinta kasih-Nya, demi mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini sekarang sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.